Kita sudah tersambung bersama dengan Angga Raksa Rismonandar. Beliau adalah Head of Research dari NH Korindo Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi Mas Pras dan selamat pagi para pemirsa IDX Channel sekalian. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan begitu ya. Kita akan langsung saja menganalisis pergerakan market begitu. Turun tajam pergerakan dari bursa global, Wall Street di Amerika Serikat, kemudian juga di benua Eropa. Sementara pada saat opening market di wilayah Asia pun kondisinya juga semakin mengkhawatirkan. Pelemahannya semakin tajam. Apa yang bisa kita lihat ataupun masyarakat investor traders nih untuk di awal pekan ini, Mas Angga? Oke, mungkin kita bisa mulai dari ini ya, penutupan bursa Amerika di akhir pekan lalu ya. Itu jadi Sabtu pagi waktu kita, itu memang masih terkoreksi cukup dalam ini ya pasca pertemuan The Fed kemarin. Terus juga ditambah memang keluar suatu pernyataan ya dari salah satu pejabat The Fed yang melihat bahwa kenaikan suku bunga itu akan dimulai lebih cepat gitu ya. Memang secara konsensus kan masih di 2023 ya, tapi memang ada beberapa pejabat yang mulai melihat itu akan terjadi di akhir tahun depan gitu, dalam artian 2022 gitu ya. Ini juga sepertinya market bereaksi cukup negatif akan hal ini ya. Ini juga yang sebenarnya nggak cuma di Amerika aja, habis itu impact-nya tentu ya, ini yang sangat mengenai taper tantrum ini mempengaruhi juga ke seluruh bursa global yang lain gitu, kurang lebih. Baik, tapi sejauh mana sih dampaknya begitu dengan adanya kekhawatiran justru pemulihan ekonomi yang memang diharapkan oleh pemerintah Amerika Serikat kok, tapi justru berdampak yang menekan akhirnya terhadap market global begitu, ada kekhawatiran memang tapering off tadi. Tapi kita lihat ini kan menjadi upaya yang harusnya diapresiasi oleh pemerintah di Amerika Serikat begitu, di saat negara-negara lain tengah berjibaku dengan adanya peningkatan signifikan dari COVID-19, sementara negara-negara lain tengah berusaha juga ini bebas dari belenggu COVID-19, dan bisa dikatakan ada yang sebagian besar begitu berhasil. Kita lihat juga dengan penyelenggaraan dari Piala Eropa, di mana juga banyak sekali yang menonton bareng begitu, Mas Angga. Oke, kita memang melihat ini ya di negara-negara maju, terutama seperti ya di Amerika salah satu contohnya ya, yang sudah relatif tertangani dengan baik ya pandemi ya, sehingga bisa melakukan berbagai kegiatan. Itu kan akhirnya kan sebenarnya akan memunculkan ini ya, kenaikan inflasi yang akhirnya dikhawatirkan akan menyebabkan seperti semacam overheating gitu ya. Ininya ya, di situ kan biasanya peran The Fed adalah memang mereka harus ini ya, harus mengimbangi itu dengan biasanya adalah efek lainnya adalah kenaikan suku bunga gitu loh. Dan sama ini kan memang pertumbuhan itu cenderung juga mendapatkan banyak stimulus ya di Amerika ya, dari pembelian bonds yang sekarang sebesar 140 miliar dolar ya per bulannya. Itu kan juga pelan-pelan harus mulai ditarik gitu kan itunya. Itu yang sangat diinginkan, walaupun memang ekonomi yang membaik, tapi pelan-pelan akan terjadi ini ya, akan terjadi tapering off, itu suatu keniscayaan itu. Tapi yang memang kita harapkan walaupun tapering off dilakukan, tapi taper tantrum-nya atau impact-nya bisa lebih di-contain lah, kurang lebih begitu. Baik, tapi bagaimana dengan opening market Asia pagi ini yang juga memerah begitu? Apakah tekanannya masih akan terus berlangsung dan juga akankah ikut menekan dari indeks harga saham gabungan pagi ini? Oke, kita lihat memang ini ya, kalau misalkan pengaruh dari US sana itu tidak ini ya, menyebabkan sentimen tambahan ya bagi IHSG kita, terutama memang kalau tema utamanya sih saya rasa memang kekhawatiran yang masih menyelimuti dari tingginya kasus COVID-19 ya. Tapi tentu dengan melemahnya mayoritas bursa global, ini juga bisa menjadi tambahan sentimen yang kurang baik gitu dari IHSG kita, kurang lebih begitu Mas. Baik, lantas seperti apa strategi yang harus diterapkan para investor menyikapi pelemahan indeks harga saham gabungan juga pada akhir pekan lalu 1%-an? Meskipun kita tahu ini level krusial 6.000 begitu, masih mencoba bertahan di level tersebut. Akankah jebol lagi ke bawah begitu Mas Angga? Oke, kita sih melihat sebenarnya ini ya, di akhir sesi Jumat kemarin sebenarnya ada sesuatu yang positif ya. Ada mulai terjadi aksi beli kembali, kita lihat rendahnya sempat turun sampai di 5940-an ya, tapi akhirnya berhasil ditutup di atas level psikologis ya, yaitu 6.000. Lalu juga terlihat itu kalau dari chart candle-nya itu memang sudah mulai ada di menjelang akhir sesi gitu, ada pembelian aksi beli kembali gitu ya dari investor ya, sehingga sebenarnya kita melihat ada sedikit peluang sebenarnya rebound teknikal gitu ya, walaupun memang kita harus akui kalau dari sisi sentimen memang tadi seperti disebutkan tadi ya, dari sisi global kurang baik, lalu juga dari dalam negeri memang ya utamanya adalah kenaikan kasus COVID-19 ini ya yang tidak bisa dikesampingkan gitu.
Nah itu dia, berarti apakah kita harus juga follow the market begitu di tengah pelemahan yang masih menghantui pergerakan indeks harga saham gabungan, karena kita tahu di satu sisi ada peningkatan yang signifikan, bahkan wacana beberapa pihak menyatakan kita akankah memungkinkan begitu di lockdown untuk keseluruhan aktivitas masyarakat begitu Mas Angga. Oke, kalau misalkan untuk strateginya ya, khusus untuk hari ini sih maksudnya setelah penurunan yang cukup dalam minggu lalu ya, memang tidak ada salahnya kalau kita lebih mengambil sikap wait and see atau berhati-hati ya ininya ya. Memang kita juga tidak pernah menyarankan seolah-olah mengambil seperti pisau jatuh gitu ya. Jadi kalau market lagi free fall itu kita tidak harus langsung terburu-buru masuk gitu ya. Mungkin kita investor yang lebih konservatif mungkin bisa melakukan menunggu dulu gitu sampai harganya agak stabilize baru mulai melakukan akumulasi beli kembali.